warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya, semoga selalu semangat ya, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, kita lanjut ya ke materi tematik pada hari ini ya. Kita lanjut ke buku yang baru ya, buku tema 5I ya, benda-benda di sekitar kita. Oke, kita buka bukunya sama-sama. Oke ya, sebelum belajar ya, silakan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, kita lanjut ke materi di subtema 1, benda tunggal dan campuran ya. Jadi ya, kita tahu bahwa di sekitar kita ini banyak sekali benda-benda ya. Contohnya dari hal yang kecil, di kamar kita ada benda apa ya? Banyak ya, ada meja, kursi ya, meja belajar ya maksudnya. Ada kasur, ada selimut ya, kemudian ada buku, ada pena, tas, dan lain sebagainya. Di dapur ada apa aja? Ada air minum, air cuci ya, untuk mencuci, ada piring, gelas, kopi, teh, gula, dan sebagainya ya. Jadi benda-benda yang banyak tadi ya yang disebutin itu bisa dikelompokkan menjadi 2 ya. Ada apa aja? Ada benda tunggal dan benda campuran ya. Jadi benda itu nama lainnya adalah materi ya. Jadi yang dikatakan benda adalah dia menempati ruang ya dan memiliki massa ya. Benda disebut juga sebagai materi ya, materi bukan materi pelajaran ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah materi konsep benda ya. Jadi ada benda tunggal dan ada benda campuran ya. Apa sih tunggal? Apa sih campuran ya? Jadi benda tunggal itu ya dari namanya tunggal, tunggal itu berarti satu ya, berarti dia hanya terdiri ya oleh satu materi ya. Sedangkan benda campuran ya itu terdiri dari lebih dari satu materi ya. Jadi benda tunggal dan benda campuran itu ya dikelompokkan berdasarkan komposisinya, berdasarkan penyusun ya, penyusun benda tersebut ya. Ada benda tunggal dan benda campuran. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ya di halaman 4. Oke, sebelumnya Umi kasih tahu dulu ya bahwa beberapa hari yang lalu ya, tepatnya di hari Jumat itu kamera belakang Umi rusak ya. Jadi mohon maaf untuk sementara Umi nggak bisa pakai kamera belakang ya. Oke, kita pakai kamera depan aja. Silakan dibuka halaman 4 ya. Nah, di situ ya Nanu dan ketiga sahabatnya lagi di kantin nih ya. Mereka mau memesan minuman ya. Kira-kira nih menurut kalian ya, minuman apakah yang akan dipesan oleh Nanu ya dan ketiga sahabatnya? Silakan dipilih minuman apa ya. Di situ ada le mineral, yogurt, kopi grow, dan teh pucuk harunya. Nah, kalian isi aja kira-kira minuman yang akan dipesan oleh Nanu dan ketiga sahabatnya ya. Kemudian ya, oke, ini anggap selesai. Kita lanjut ke halaman 5 ya. Halaman 5 itu kemarin kita udah belajar ya mengenai konsep iklan ya, iklan ya. Di situ ada 4 iklan ya. Nah, setiap iklan itu mewakili benda-bendanya ya. Benda apa yang ditawarkan oleh iklan tersebut ya.
kira-kira benda apa ya, di situ ada apa aja, terus informasi apa yang didapat dari iklan tersebut ya. Silakan kalian jawab di tabel itu ya. Oke, lanjut ya. Di sini ya. Oke, di halaman 6 ya. Nih, bijak menyimak ya. Jadi ini penjelasan mengenai zat tunggal dan zat campuran. Tadi benda berdasarkan penyusunnya dikelompokkan menjadi dua ya. Ada benda tunggal dan ada benda campuran ya. Jadi benda tunggal itu hanya terdiri dari satu materi penyusun ya. Contohnya air ya. Jadi materi penyusun itu tidak dapat dipisahkan lagi ya, hanya satu materi itu ya. Tidak dapat dipisahkan menjadi materi yang lain ya. Karena dia hanya terdiri dari satu materi ya. Contohnya air ya. Kemudian apa lagi? Gula ya. Kemudian ada garam. Oke. Kita lanjut ke benda campuran ya. Benda campuran itu ada apa aja ya? Benda campuran itu ya adalah benda yang terdiri dari lebih dari satu materi ya. Contohnya apa ya? Pernah nggak kalian minum kopi ya? Kopi itu kalau kita mau minum kopi itu terdiri dari campuran air sama kopi bubuk dan gula ya. Jadi kopi itu termasuk benda atau zat campuran ya. Oke, selain kopi ada lagi contohnya teh ya, kemudian campuran air dan minyak, campuran air dan pasir ya. Jadi zat campuran itu atau benda campuran dapat digolongkan lagi menjadi dua ya. Ada campurannya yang homogen dan ada yang heterogen ya. Yang homogen itu dia campurannya menyatu, sedangkan yang heterogen itu campurannya tidak dapat menyatu. Kenapa tidak dapat menyatu ya? Karena bisa kita lihat ya, masih dapat kita lihat ya zat materi aslinya ya, materi asalnya masih dapat kita lihat ya. Contohnya apa ya? Zat campuran homogen ya yang sama. Jadi contohnya air dan garam. Kenapa? Karena air dan garam itu dapat menyatu ya, apalagi air gula ya. Kemudian campuran yang heterogen atau campuran yang tidak dapat menyatu itu contohnya apa? Air dan minyak, kemudian air dan pasir, larutan kopi ya. Itu adalah contoh zat campurannya. Oke ya. Nah, sekarang ya di halaman 7 ya. Tadi kan ada iklan Nanu dan temannya dan ketiga sahabatnya mau memesan minuman di kantin. Nah, di halaman 7 di tabel ya. Di tabel yang warna biru ya, itu silakan kalian kelompokkan ya. Gambar 1 nih, gambar 1 nih tentang lem mineral ya, yang di halaman 5 tadi. Gambar di halaman 5 ya, untuk menjawab yang di halaman 7, tabel di halaman 7 ya. Gambar 1 itu termasuk zat tunggal apa? Campuran. Kalau dia misal termasuk zat tunggal ya, nama zat tunggalnya apa? Ya, kayak lem mineral tadi. Kalian tulis di sini misal lem mineral adalah zat tunggal ya, zat tunggal ditulis. Kemudian nama zat tunggalnya apa? Misalnya lem mineral tadi zat tunggalnya adalah pasir misalnya, atau minyak ya. Oke. Nomor 2, 3 dan 4 juga seperti itu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya, silakan dikerjakan ya. Itu saja mungkin yang dapat Umi sampaikan. Umi akhiri ya. Kalau ada kesalahan
kata yang mohon maaf Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.